means that if you think that in 100 years of almost 100 years of history of the World Cup, FIFA has sold 44. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Tepat pagi ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Tepat pagi ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, timnas Indonesia kebagian durian runtuh. Begini syarat timnas Indonesia bisa gantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. FIFA umumkan keputusan bersejarah untuk publik Indonesia. Luar biasa mantap. Timnas Indonesia diambang lolos Piala Dunia 2026 gara-gara hal ini. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum lebih lanjut bahas kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia, mari kita bahas terlebih dahulu info yang tidak kalah menariknya teman-teman. Sebelum ke Piala Dunia, timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan formasi mewah ini lewat ajang FIFA Series sebagai pemanasan. Beginilah prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Lini pertahanan level Serie A akan buat lawan ketar-ketir. Turnamen FIFA Series 2026 menjadi panggung awal era baru timnas Indonesia di bawah kendali John Herdman. Ajang resmi FIFA ini membuka ruang bagi pelatih asal Inggris tersebut untuk memanggil pemain terbaik yang merumput di Eropa, sekaligus meracik kekuatan paling ideal merah putih. Di tengah absennya beberapa nama kunci karena sanksi FIFA, muncul peluang bagi wajah lain untuk tampil dan membuktikan diri. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, benteng terakhir bernuansa Serie A. Di bawah mister gawang, John Herdman diprediksi tetap mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Emil Audero. Kiper yang kini memperkuat Cremonese itu sedang berada dalam forma stabil di Liga Italia. Catatan 6 kali nirbobol musim ini menjadi bukti konsistensinya menghadapi tekanan di level tertinggi Eropa. Kepercayaan kepada Emil Audero bukan sekedar soal statistik. Pengalamannya menghadapi striker kelas dunia di Serie A membuat lini belakang timnas Indonesia memiliki rasa aman ekstra. Hasil imbang tanpa gol melawan Hellas Verona baru-baru ini menegaskan kapasitasnya sebagai penjaga gawang yang matang. Bahkan namanya tercatat berada di atas beberapa kiper papan atas Liga Italia dalam urusan clean sheet musim ini. Fakta kedua, trio back solid dengan chemistry teruji. John Herdman diprediksi tidak akan jauh meninggalkan fondasi yang sebelumnya dibangun. Formasi 3 back yang pernah sukses kini kembali menjadi pilihan rasional. Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner dinilai sebagai kombinasi paling logis karena sudah memiliki pemahaman permainan yang kuat satu sama lain. Di sektor sayap, Kevin Dix hampir pasti mengisi sisi kanan, sementara sisi kiri menjadi arena persaingan Calvin Verdong dan Dean James. Pengalaman Verdong bersama skuad Garuda membuatnya sedikit lebih diunggulkan. Lini pertahanan ini memberi kesan berbeda karena dihuni pemain yang terbiasa berhadapan dengan ritme cepat dan fisik kuat khas sepak bola Eropa. Fakta ketiga, lini depan cepat dengan kreativitas muda. Absennya Tom Hai akibat hukuman FIFA memaksa John Herdman memutar otak di lini tengah. Namun situasi ini justru membuka ruang eksperimen. Marcelino Ferdinand diproyeksikan mengisi peran kreatif dengan dukungan Joey Pelupesi sebagai jangkar permainan. Perpaduan energi muda dan disiplin bertahan diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim. Di lini serang, Ole Romeni diprediksi menjadi tumpuan utama sebagai penyerang tengah. Ia akan ditopang oleh kecepatan Miliano Jonathans di sisi kanan dan Ragnar Oratmangon di sisi kiri. Kombinasi ini memberi timnas Indonesia variasi serangan dari tengah maupun sayap dengan intensitas tinggi yang berpotensi merepotkan lawan sejak menit awal. Dengan komposisi tersebut, FIFA Series 2026 bukan hanya ajang uji coba. Turnamen ini menjadi etalase kekuatan baru timnas Indonesia, sekaligus sinyal bahwa Merah Putih mulai berani berdiri sejajar menghadapi tim-tim dari berbagai penjuru dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia, harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda!
Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di persimpangan penting antara kesinambungan dan pembaharuan. Di satu sisi, John Herdman tampak ingin menjaga fondasi yang sudah terbentuk dengan mempertahankan formasi dan pemain yang memiliki chemistry kuat. Langkah ini masuk akal, karena FIFA Series bukan sekedar laga uji coba biasa, melainkan ajang resmi yang menuntut hasil sekaligus stabilitas permainan. Lebih lanjut, di sisi lain, absennya beberapa pemain kunci justru membuka ruang evaluasi yang sehat. Ini menjadi momen krusial untuk menguji kedalaman skuad dan melihat siapa saja yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Keputusan memainkan pemain muda dan diaspora Eropa memperlihatkan arah jangka panjang yang jelas bahwa timnas tidak lagi bergantung pada 1-2 nama, melainkan membangun kekuatan kolektif. Secara keseluruhan, situasi ini patut dipandang positif. Tekanan ekspektasi memang tinggi, tetapi dengan materi pemain yang semakin matang dan pengalaman pelatih di level global, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk naik kelas. FIFA Series 2026 bisa menjadi fondasi mental dan taktik menuju tantangan yang lebih besar di masa depan, asalkan prosesnya dijalani dengan konsisten dan berani mengambil keputusan strategis. Percayalah, proses yang sedang dijalani timnas Indonesia saat ini adalah bagian dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi. Tidak semua jalan menuju kemenangan selalu mulus. Ada momen kehilangan pemain, ada keraguan, dan ada tekanan besar dari ekspektasi publik. Namun justru di titik seperti inilah karakter tim ditempa dan mental juara dibangun. Setiap pemain yang dipanggil membawa cerita dan tanggung jawabnya masing-masing. Kesempatan yang datang bukan sekedar untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk membuktikan bahwa Merah Putih punya kedalaman dan masa depan. Jika dijalani dengan disiplin, kerja keras dan keyakinan, setiap laga di FIFA Series 2026 bisa menjadi batu loncatan menuju prestasi yang lebih besar. Tetap dukung, tetap percaya. Sepak bola Indonesia sedang bergerak maju, pelan namun pasti. Selama ada keberanian untuk belajar, bersatu dan tidak mudah puas, mimpi besar bukan lagi wacana, melainkan tujuan yang semakin dekat. Sangat disayangkan, 3 pemain keturunan yang kompak tolak mentah-mentah bela timnas Indonesia. Upaya timnas Indonesia menambah kekuatan lewat jalur pemain keturunan terus berjalan di bawah arahan John Herdman. Pelatih asal Kanada itu bahkan berencana terbang ke Eropa untuk mendekati para pemain diaspora agar bersedia dinaturalisasi. Namun di tengah ambisi tersebut, realitas berkata lain. Tidak semua pemain keturunan langsung membuka pintu untuk Merah Putih. Sejumlah nama justru masih memilih menunggu dan menimbang masa depan mereka di level internasional. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, Pascal Struijk masih memimpikan Belanda. Back Leeds United, Pascal Struijk menjadi nama yang paling sering dibicarakan. Dengan postur menjulang dan jam terbang di Liga Inggris, ia dinilai bisa langsung mengangkat kualitas lini belakang timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari sang ibu, sehingga secara regulasi peluang itu terbuka lebar. Namun Struijk belum siap melangkah sejauh itu. Fokusnya masih tertuju pada timnas Belanda yang berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengakui antusiasme publik Indonesia sangat besar dan terasa menyentuh secara emosional. Meski begitu, prioritasnya saat ini belum berubah. Pascal Struijk mengatakan, menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa mereka menginginkan saya di sana, Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya negara sepak bola itu. Ia menambahkan, bermain untuk negara ibu saya, Indonesia, bukanlah sesuatu yang saya fokuskan. Belanda, mari berharap itu terjadi suatu hari nanti. Fakta kedua, Jadon Oosterwolde memilih berjuang di jalur oranye. Nama Jadon Oosterwolde juga masuk dalam radar. Pemain Fenerbahce ini memiliki ibu berdarah Indonesia dan secara rutin mendapat pertanyaan soal kemungkinan membela Indonesia atau Suriname. Dengan pengalaman bermain di Turki dan Serie A Italia sebelumnya, ia dipandang sebagai aset berharga bila bersedia bergabung. Akan tetapi, Oosterwolde masih ingin bertahan di jalur yang sama dengan Struijk. Ia merasa peluang membela timnas Belanda masih terbuka dan layak diperjuangkan. Jadon Oosterwolde mengungkapkan, ibu saya berasal dari Indonesia. Ia menghubungi saya setiap bulan dan menanyakan apakah saya ingin bermain Indonesia atau Suriname. Namun saya masih ingin bermain untuk Belanda. Saya merasa punya peluang dan itulah hal yang ingin saya perjuangkan. Sikap ini menunjukkan bahwa faktor ambisi pribadi dan persaingan di level elit Eropa masih menjadi pertimbangan utama. Fakta ketiga, Laurin Ulrich belum menutup pintu sepenuhnya. Berbeda dengan 2 nama sebelumnya, Laurin Ulrich memberi sinyal yang lebih lunak.
Winger muda yang dipinjamkan VfB Stuttgart ke FC Magdeburg itu masih fokus membela timnas Jerman U20. Kariernya sedang bertumbuh dan ia ingin memastikan jalur pengembangan di level usia muda Jerman tidak terganggu. Meski demikian, Ulrich tidak menutup kemungkinan sepenuhnya. Ia mengakui sudah mengetahui adanya ketertarikan dari Indonesia. Lorin Ulrich mengatakan, "Saya tahu ada permintaan untuk membela timnas Indonesia, tapi saya kini bermain untuk Jerman. Saya menilai itu penting bagi saya. Namun saya tidak akan pernah bilang tidak, jadi saya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan." Pernyataan ini memberi harapan bahwa waktu dan pendekatan yang tepat bisa mengubah keputusan di masa depan. Situasi ini menggambarkan tantangan besar di balik proyek naturalisasi. Timnas Indonesia bukan sekedar menawarkan kesempatan bermain, tetapi juga harus bersaing dengan mimpi lama para pemain yang tumbuh di sistem sepak bola Eropa. Meski hari ini mereka menolak, pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Sepak bola selalu memberi ruang bagi perubahan, dan Merah Putih masih punya waktu untuk menunggu saat yang tepat. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa proyek naturalisasi timnas Indonesia sudah berada di level yang lebih serius dan dihormati, meski belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi semua pemain keturunan. Penolakan yang terjadi bukan karena Indonesia tidak menarik, melainkan karena para pemain tersebut masih berada di fase puncak ambisi karir bersama negara yang sistem sepak bolanya sudah mapan. Ini adalah konsekuensi logis ketika Indonesia mulai menyasar pemain yang benar-benar bermain di level atas Eropa. Dari sisi timnas Indonesia, kondisi ini justru bisa dibaca sebagai sinyal positif. Ketika pemain merasa harus menimbang dengan sangat hati-hati, itu berarti mengenakan seragam merah putih bukan lagi keputusan sambil lalu. Indonesia kini diperlakukan sebagai opsi karir internasional yang serius, bukan sekedar alternatif terakhir. Hal ini menandakan adanya peningkatan citra dan daya tawar di mata pemain diaspora. Di sisi lain, publik juga perlu memahami bahwa identitas sepak bola tidak hanya soal darah keturunan, tetapi juga perjalanan emosional dan profesional pemain sejak usia muda. Banyak dari mereka dibesarkan dalam mimpi membela negara tempat mereka tumbuh dan berkompetisi. Selama mimpi itu masih terasa realistis, pilihan untuk menunggu adalah hal yang wajar dan patut dihormati. Kedepan, pendekatan jangka panjang menjadi kunci. Konsistensi prestasi timnas Indonesia, atmosfer kompetisi yang sehat, serta arah proyek yang jelas akan menjadi faktor penentu. Bukan tidak mungkin pemain yang hari ini menolak, suatu saat justru datang dengan kesadaran penuh. Dalam sepak bola, waktu seringkali menjadi pembeda antara penolakan dan penerimaan. Jangan berkecil hati dengan penolakan hari ini. Setiap langkah besar dalam sepak bola selalu diawali dengan fase menunggu dan pembuktian. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar, membangun fondasi yang kuat, dan itu terlihat dari keberanian menyasar pemain level Eropa tanpa rasa inferior. Teruslah percaya pada proses. Prestasi yang konsisten akan berbicara lebih lantang daripada bujukan apapun. Ketika Merah Putih mampu tampil kompetitif, berani melawan dan menunjukkan karakter di lapangan, keputusan para pemain diaspora akan berubah dengan sendirinya. Ingat bahwa kebanggaan membela negara tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa ditumbuhkan. Hari ini mungkin mereka ragu, namun esok saat Indonesia berdiri sejajar dengan negara besar Asia bahkan dunia, seragam itu justru akan terasa semakin bermakna. Tetap dukung siapapun yang memilih berjuang untuk timnas Indonesia saat ini. Dari merekalah sejarah baru dibangun, yang menunggu akan melihat, dan yang melihat suatu hari akan datang. Wow, mantap sekali! Ranking FIFA Timnas Indonesia naik 5 peringkat jika juara FIFA Series 2026. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 menjadi sorotan jelang agenda internasional Maret mendatang. Kepercayaan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi di tangga dunia. Turnamen mini ini bukan sekedar laga persahabatan biasa, karena setiap hasil pertandingan berpengaruh langsung pada perolehan poin ranking FIFA. Dari format pertandingan hingga hitungan angka yang cukup detail, inilah 3 faktanya. Indonesia jadi tuan rumah dan berpeluang hadapi lawan lebih tinggi peringkatnya. FIFA Series 2026 kategori putra digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 dengan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bersama 7 negara lain. Khusus edisi Indonesia, 4 tim ambil bagian, yakni Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon.
Komposisi ini menghadirkan tantangan menarik karena timnas Indonesia berpeluang menghadapi lawan dengan ranking jauh di atasnya. Dalam skema yang disiapkan, masing-masing tim akan memainkan 2 pertandingan. Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga awal, sementara Bulgaria bertelu Kepulauan Solomon. Pemenang dari masing-masing laga akan melaju ke partai final. Dengan kondisi ranking saat ini, Indonesia berada di posisi 122 dunia, sedangkan Bulgaria di peringkat 87. Maka kemungkinan pertemuan di final menjadi ujian sekaligus kesempatan emas untuk mendulang poin besar. Format turnamen sederhana tapi berdampak besar pada ranking FIFA. FIFA Series 2026 Indonesia menggunakan format yang ringkas namun efektif. Tim yang menang di laga pertama langsung melaju ke final, sementara tim yang kalah bertemu di perebutan posisi ketiga. Skema ini membuat setiap pertandingan bernilai tinggi karena tidak ada ruang untuk laga yang dianggap formalitas. Jika Indonesia berhasil melangkah ke final dan bertemu Bulgaria, maka duel tersebut akan menjadi penentu lonjakan poin signifikan. Di sisi lain, laga perebutan tempat ketiga akan mempertemukan Kepulauan Solomon yang berada di peringkat 152 dunia dengan Saint Kitts and Nevis di posisi 154. Situasi ini memperjelas bahwa peluang terbesar Indonesia untuk meraih poin maksimal memang terletak pada kemenangan atas 2 lawan, yakni Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria. Juara FIFA Series bisa dongkrak posisi Garuda hingga 5 peringkat. Perhitungan ranking FIFA terbaru akan diumumkan pada 1 April 2026 setelah seluruh agenda FIFA Series rampung. Jika Indonesia mampu keluar sebagai juara, maka posisi timnas Indonesia diprediksi melonjak dari peringkat 122 ke 117 dunia. Lonjakan ini terbilang signifikan mengingat persaingan ranking global yang semakin ketat. Mengutip perhitungan dari Garuda Fansbook, kemenangan atas Saint Kitts and Nevis akan menghasilkan tambahan 3,96 poin. Sementara jika Indonesia mampu menaklukkan Bulgaria, poin yang didapat mencapai 6,20 poin. Total poin Indonesia yang sebelumnya berada di angka 1144,73 berpotensi naik menjadi 1154,89. Hasil ini membuat publik menanti sentuhan pelatih John Hetman yang diharapkan mampu langsung mengangkat performa skuad Garuda sejak turnamen internasional pertamanya bersama timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa FIFA Series 2026 bukan sekedar ajang uji coba, melainkan momentum strategis bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi dan citra di level internasional. Dengan status tuan rumah, tekanan memang lebih besar, namun keuntungan adaptasi cuaca, dukungan supporter, dan minimnya kelelahan perjalanan bisa menjadi faktor pembeda yang tidak dimiliki lawan. Di sisi lain, potensi bertemu Bulgaria memberi makna simbolis sekaligus teknis. Mengalahkan tim dengan ranking jauh di atasnya akan mengirim pesan kuat bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam proses pembenahan. Bukan hanya soal tambahan poin ranking, tetapi juga soal kepercayaan diri pemain dan legitimasi kerja pelatih di mata publik serta federasi. Namun situasi ini juga menyimpan risiko jika gagal memanfaatkan peluang, terutama melawan lawan yang secara ranking berada di bawah. Kepercayaan publik bisa kembali goyah. Karena itu, FIFA Series 2026 menjadi ujian kedewasaan timnas Indonesia. Apakah sudah siap menjadikan laga internasional sebagai alat ukur progres nyata, bukan sekedar agenda tahunan tanpa dampak jangka panjang? Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak lagi hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai penantang yang layak diperhitungkan. Bermain di rumah sendiri bukan sekedar keuntungan, melainkan amanah untuk menunjukkan karakter, keberanian, dan kemauan menang. Setiap duel adalah kesempatan mengubah persepsi dunia tentang sepak bola Indonesia. Jangan takut pada nama besar atau angka di ranking. Sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang berani berjuang lebih keras. Kemenangan tidak selalu lahir dari statistik, tetapi dari keyakinan, disiplin, dan kekompakan tim. Saat para pemain percaya pada proses dan satu sama lain, batas ranking hanyalah angka. Apapun hasilnya nanti, berjuang sampai peluit akhir adalah harga mati. Karena dari keberanian hari ini, lahir kepercayaan diri untuk masa depan. Dan dari satu kemenangan penting, sejarah baru bisa dimulai. Kevin Dix ternyata tak pikir panjang saat ditawari naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Keputusan cepat Kevin Dix menerima tawaran membela timnas Indonesia menjadi cerita menarik di balik proses naturalisasi pemain keturunan. Bek berpengalaman yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach itu mengungkap bahwa pilihannya bukan keputusan mendadak tanpa alasan, melainkan lahir dari ikatan emosional dengan Indonesia, dukungan luar biasa supporter, serta dorongan sejarah keluarganya. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama,
Jawaban cepat yang lahir dari dukungan supporter. Sejak awal tawaran naturalisasi datang, Kevin Dix tidak membutuhkan waktu lama untuk menimbang pilihan. Ia mengaku langsung menyambut ajakan membela timnas Indonesia, bahkan ketika masih berstatus pemain FC Copenhagen. Menurutnya, keputusan itu terasa natural karena sejak lama ia sudah merasakan kehadiran dan perhatian fans Indonesia dalam perjalanan kariernya. Ketika Indonesia menghubungi saya, jawaban saya langsung ya, ujar Dix. Ia menilai dukungan supporter Indonesia bukan sekedar euforia sesaat, melainkan konsistensi yang ia rasakan sejak lama, terutama melalui media sosial. Kehadiran fans di saat suka dan duka membuatnya yakin bahwa membela Indonesia adalah langkah yang tepat dan tidak pernah ia sesali. Fakta kedua, ikatan darah dan kebanggaan keluarga. Selain faktor emosional dari supporter, latar belakang keluarga menjadi alasan kuat di balik pilihan Kevin Dix. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir dan besar di tanah air. Hubungan batin ini membuat keputusan naturalisasi terasa lebih bermakna dibanding sekedar karier sepak bola semata. Kakek saya sangat bangga. Dia selalu bilang bahwa setiap orang harus menemukan jalannya sendiri untuk kembali ke akar budayanya, ungkap Dix. Sejak resmi memilih Indonesia, ia semakin tertarik mendalami budaya dan sejarah keluarganya. Naturalisasi bagi Dix bukan hanya soal seragam tim nasional, tetapi juga perjalanan personal untuk mengenal kembali identitas dan asal-usulnya. Fakta ketiga, pengalaman emosional bersama timnas Indonesia. Pengalaman pertama menginjakan kaki di Indonesia menjadi momen yang tak terlupakan bagi Kevin Dix. Sambutan luar biasa dari para pendukung membuatnya terkejut sekaligus terharu. Antusiasme fans bahkan membuatnya sulit bergerak bebas saat berada di luar hotel, sebuah pengalaman yang belum pernah ia rasakan di negara lain. Meski perjalanan bersama timnas Indonesia tidak selalu mulus, termasuk kegagalan penalti dan cedera, Dix menegaskan cintanya tidak pernah luntur. Membela Indonesia itu bukan hanya tentang keberhasilan, tetapi juga menerima kegagalan dan belajar darinya, tegasnya. Bagi Dix, timnas Indonesia adalah tentang kebersamaan, loyalitas, dan keberanian menghadapi tekanan bersama jutaan harapan di belakangnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Kevin Dix menunjukkan bahwa naturalisasi bukan sekedar proses administratif atau strategi instan untuk memperkuat tim nasional. Keputusan cepat yang ia ambil justru memperlihatkan adanya hubungan emosional yang kuat antara pemain diaspora dan Indonesia, terutama karena dukungan supporter yang konsisten dan rasa memiliki terhadap tanah leluhur. Dalam konteks ini, publik bisa melihat bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya menawarkan panggung kompetisi, tetapi juga ruang kebanggaan dan identitas. Di sisi lain, kisah Dix menjadi cermin bagi timnas Indonesia bahwa kepercayaan dan dukungan publik memiliki daya tarik besar bagi pemain berkelas internasional. Ketika seorang pemain berpengalaman rela menerima tekanan, kegagalan, hingga sorotan tajam, itu menandakan adanya komitmen yang tidak dangkal. Situasi ini patut dijaga agar naturalisasi tetap berlandaskan ikatan jangka panjang, bukan sekedar hasil cepat di lapangan. Lebih jauh, cerita ini juga menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Antusiasme supporter, keterbukaan terhadap pemain keturunan, serta narasi kebanggaan nasional membentuk fondasi yang sehat. Jika dikelola dengan konsisten dan profesional, situasi seperti ini bisa menjadi energi besar bagi timnas Indonesia untuk tumbuh tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga solid secara mental dan identitas. Jangan pernah meremehkan kekuatan niat dan rasa memiliki. Ketika keputusan diambil dengan hati yang yakin, jalan yang berat pun terasa layak diperjuangkan. Apa yang dilakukan Kevin Dix mengingatkan bahwa keberanian memilih, meski penuh resiko dan tekanan, adalah awal dari pertumbuhan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan apapun, kegagalan bukan tanda akhir, melainkan bagian dari proses menjadi lebih matang. Dukungan, kritik, bahkan luka adalah guru terbaik jika diterima dengan lapang dada. Tetap berdiri, tetap setia pada pilihan, dan terus melangkah dengan kepala tegak. Percayalah, kerja keras yang dibangun di atas kejujuran dan komitmen tidak akan sia-sia. Ketika langkah dilakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang yang percaya, maka setiap perjuangan akan memiliki arti yang jauh lebih besar. John Herdman lagi-lagi terima kabar buruk dari Ole Romeni jelang debut di timnas Indonesia. Ada apa?
Harapan besar menyertai langkah awal John Herdman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Namun menjelang laga debutnya bersama skuad Garuda, awan gelap justru datang dari salah satu pemain yang diharapkan menjadi tumpuan di lini depan, Ole Romeni. Penyerang yang kini memperkuat Oxford United itu terancam tiba di pemusatan latihan Timnas tanpa kondisi ideal akibat minimnya menit bermain di level klub. Dari situasi inilah ada 3 fakta yang patut dicermati. Fakta pertama, debut Herdman yang dinanti dibayangi ketidakpastian. John Herdman ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert dipecat pada Oktober lalu. Tugas jangka panjang yang dibebankan kepadanya tidak main-main, membantu Indonesia bersaing dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2030. Meski target tersebut masih 4 tahun ke depan, pembuktian awal Herdman akan dimulai lebih cepat lewat Piala Asia 2027 dan laga debutnya pada Maret mendatang. Debut itu dijadwalkan berlangsung dalam ajang FIFA Series 2026, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Beberapa negara seperti Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon dipastikan ambil bagian, meski Timnas Indonesia hanya akan menghadapi 2 di antaranya. Hingga kini, lawan pasti Herdman masih belum diumumkan. Di tengah penantian tersebut, sang pelatih justru menerima kabar yang tidak menggembirakan dari salah satu pemain yang masuk rencananya, Ole Romeni. Fakta kedua, Ole Romeni terpinggirkan di Oxford United. Masalah utama yang dihadapi oleh Romeni adalah kurangnya kesempatan bermain bersama Oxford United di divisi Championship Liga Inggris. Sejak tahun 2026 dimulai, Romeni belum sekalipun mencicipi menit bermain. Dalam laga terbaru kontra Queen's Park Rangers di Chesham Stadium, Oxford kembali gagal meraih kemenangan dan bermain imbang tanpa gol. Romeni tersedia di bangku cadangan namun tidak dimainkan. Situasi ini bukan kejadian 1-2 kali. Romeni tercatat sudah 3 pertandingan beruntun pada 2026 hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sejak Oxford United ditangani pelatih baru Matt Blomseld, namanya belum pernah masuk dalam rencana utama. Penampilan terakhir Romeni terjadi pada 29 Desember 2025 saat ia bermain 14 menit dalam kekalahan dari Swansea City. Ironisnya, Oxford justru kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhir, tetapi sang striker Timnas Indonesia tetap tidak mendapat kepercayaan. Fakta ketiga, dampak langsung bagi Timnas Indonesia. Minimnya menit bermain ini menjadi persoalan serius bagi John Herdman. Seorang penyerang sangat bergantung pada ritme pertandingan, kepercayaan diri, dan ketajaman yang hanya bisa diasah melalui laga kompetitif. Dengan kondisi seperti sekarang, Romeni berpotensi datang ke timnas tanpa kesiapan optimal saat Maret. Sepanjang musim ini, Romeni baru tampil 9 kali di semua ajang bersama Oxford United dengan total 264 menit bermain. Jumlah tersebut terbilang rendah, terutama setelah ia sempat mengalami cedera pada masa pramusim. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia yang membutuhkan pemain dalam kondisi terbaik untuk membangun fondasi permainan di era baru John Herdman. Tantangan sang pelatih pun bertambah, bukan hanya meracik strategi, tetapi juga memastikan para pemain kuncinya siap secara fisik dan mental sejak laga debut. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi John Herdman dan Ole Romeni ini mencerminkan tantangan klasik yang sering dialami tim nasional ketika bergantung pada pemain minim menit bermain di level klub. Di satu sisi, Romeni tetap memiliki kualitas dan potensi yang dibutuhkan Timnas Indonesia, terutama sebagai penyerang yang terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa. Namun di sisi lain, absennya jam terbang kompetitif membuat ketajaman, insting, dan kepercayaan diri seorang striker sulit terjaga secara konsisten. Bagi John Herdman, kondisi ini jelas tidak ideal untuk awal kepemimpinannya. Debut pelatih baru biasanya membutuhkan energi segar, pemain yang sedang berada dalam performa terbaik agar visi permainan cepat disampaikan di lapangan. Ketika salah satu opsi di lini depan justru datang dengan kondisi belum matang, Herdman mau tidak mau harus menyiapkan rencana cadangan, baik dengan memberi kesempatan pada pemain lain maupun menyesuaikan skema permainan agar tidak bergantung pada satu nama saja. Dari sudut pandang Ole Romeni, situasi ini juga momen krusial dalam kariernya. Status sebagai pemain Timnas Indonesia seharusnya menjadi dorongan ekstra untuk membuktikan diri di klub. Jika kondisi ini berlarut, bukan mungkin posisinya di Timnas ikut terancam oleh pemain lain yang tampil reguler dan lebih siap secara fisik.
Persaingan sehat pada akhirnya dibutuhkan agar timnas Indonesia tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dan siap tempur saat pertandingan resmi tiba. Situasi sulit ini bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Setiap pemain dan pelatih besar selalu diuji justru pada momen ketika keadaan tidak berpihak. Minimnya menit bermain atau tekanan menjelang debut bukan tanda kegagalan, tetapi panggilan untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Untuk Oleh Romeni, ini adalah saat yang tepat membuktikan mental petarung. Kerja keras di latihan, kesabaran menunggu peluang, dan profesionalisme dalam setiap kesempatan kecil bisa menjadi pembeda. Sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang siap ketika kesempatan datang, meski hanya sekali. Ketika momen itu tiba, kesiapanlah yang akan berbicara. Bagi John Herdman, tantangan ini adalah batu loncatan untuk membangun karakter tim. Tim besar tidak lahir dari kondisi ideal, tetapi dari kemampuan beradaptasi dan menyatukan potensi yang ada. Dengan kepercayaan, disiplin, dan visi yang jelas, timnas Indonesia bisa menjadikan situasi sulit ini sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Perjalanan masih panjang dan langkah pertama tidak harus sempurna. Yang terpenting adalah terus melangkah dengan keyakinan.